Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Fajar MPDI selaku dosen mengampu mata kuliah Bimbingan Konseling MI atau SD. Kami dari kelompok 9 akan membahas materi tentang bimbingan karir peserta didik di MI atau SD. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dian Ayustianingsih dengan NIM 2319116 dan teman saya Dian Abdurrahman dengan NIM 2318128, Nelly Kusuma Wardani dengan NIM 2319208, dan Lasi Fatul Mukaromah dengan NIM 2319212. Langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu sejarah bimbingan karir di Indonesia. Perkembangan bimbingan dan konseling di Indonesia tidak sama dengan perkembangannya di Amerika. Perkembangan bimbingan dan konseling di Amerika dimulai dari usaha perorangan dan pihak swasta, kemudian berangsur-angsur menjadi usaha pemerintah. Sementara di Indonesia, perkembangannya dimulai dengan kegiatan di sekolah dan usaha-usaha pemerintah. Apa sih bimbingan karir di sekolah dasar? Kata karir diambil dari bahasa Inggris yaitu career. Ada beberapa kata yang mempunyai makna yang sama yaitu job, employment, lebih ditekankan kepada pekerjaan yang digeluti seseorang di mana orang tersebut hanya mendapatkan upah saja, dan occupation berarti suatu pekerjaan yang sudah dapat diresapi dan dinikmati oleh pelakunya, tetapi pekerjaan tersebut hanya terbatas pada jam-jam kerja saja. Bimbingan karir adalah suatu proses bantuan, layanan, dan pendekatan terhadap individu peserta didik agar individu yang bersangkutan dapat mengenal dirinya, memahami dirinya, mengenal dunia kerja, serta merencanakan masa depan dengan bentuk kehidupan yang diharapkan untuk menentukan pilihan dan mengambil suatu keputusan bahwa keputusannya tersebut adalah paling tepat sesuai dengan keadaan dirinya, dihubungkan dengan persyaratan-persyaratan dan tuntutan pekerjaan dan karir yang dipilihnya. Yang selanjutnya adalah prinsip-prinsip pelaksanaan bimbingan karir. Yang pertama, seluruh siswa hendaknya mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengembangkan dirinya dalam pencapaian karirnya secara tepat. Yang kedua, setiap siswa hendaknya memahami bahwa karir itu adalah sebagai suatu jalan hidup dan pendidikan adalah sebagai persiapan dalam hidup. Yang ketiga, siswa hendaknya dibantu dalam mengembangkan pemahaman yang cukup memadai terhadap diri sendiri dan kaitannya dengan perkembangan sosial pribadi dan perencanaan pendidikan karir. Yang keempat, siswa secara keseluruhan hendaknya dibantu untuk memperoleh pemahaman tentang hubungan antara pendidikannya dan karirnya kelak. Yang kelima, setiap siswa hendaknya memilih kesempatan untuk menguji konsep berbagai peranan dan keterampilannya. Yang keenam, program bimbingan karir di sekolah hendaknya diintegrasikan secara fungsional dengan program bimbingan dan konseling pada khususnya. Yang terakhir, program bimbingan karir di sekolah hendaknya berpusat di kelas dengan koordinasi oleh pembimbing disertai partisipasi orang tua dan kontribusi masyarakat. Materi yang selanjutnya, tujuan bimbingan karir untuk peserta didik di sekolah dasar. Menurut Umam Suherman, tujuan pemberian layanan bimbingan dan konseling karir peserta didik di sekolah dasar adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengenali macam-macam dan ciri-ciri berbagai jenis pekerjaan. Yang kedua, menentukan cita-cita dan merencanakan masa depan. Yang ketiga, mengeksplorasi arah pekerjaan. Dan yang keempat, menyesuaikan keterampilan, kemampuan, dan minat dengan jenis pekerjaan. Sementara itu, Tiarini dan Jauhar mengemukakan bahwa pemberian materi bimbingan karir untuk peserta didik di sekolah dasar dimaksudkan untuk yang pertama, mengembangkan sikap positif terhadap segala jenis pekerjaan. Yang kedua, membawa para siswa untuk menyadari betapa luasnya dunia kerja yang ada. Yang ketiga, menjawab berbagai pertanyaan para siswa tentang pekerjaan. Yang keempat, menekankan jasa dari masing-masing pekerjaan. Masuk materi yang terakhir yaitu fungsi bimbingan karir. Menurut Bimo Walkito dalam bukunya yang berjudul Bimbingan dan Konseling menyatakan bahwa beberapa fungsi dari bimbingan karir adalah memberitahukan pada siswa terkait pemilihan jurusan, yaitu dengan
memberikan batas-batas dalam pengambilan program, memberikan pengertian kepada siswa terkait dengan dunia kerja. Yang ketiga, memberikan pengertian mereka terhadap pekerjaan-pekerjaan dan jabatan-jabatan yang sesuai dengan potensi yang ada dalam diri mereka. Dan yang terakhir, memberikan pendidikan terkait dengan kemandirian dalam segi pekerjaan sehingga nantinya ketika siswa sudah terjun dalam dunia pekerjaan, dia akan mandiri. Sekian dan terima kasih dari kelompok 9, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.